Nah, setelah tadi kita mendengar sharing dari bunda-bunda mengenai baby blues syndrome, sekarang saatnya bunda kita untuk berbicara dengan seorang ahli. Beliau adalah dokter spesialis kandungan, Dr. Diana Mauria SPOG dari Brawijaya Women and Children Hospital. Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah sehat. Langsung aja kita ke topik kita hari ini dok mengenai baby blues syndrome. Dimana sepertinya banyak sekali bunda-bunda di rumah yang mengalami fase ini ya dok ya. Iya. Sebelumnya baby blues ini apa sih sebenarnya dok? Iya, jadi baby blues ini adalah suatu sindrom di mana terjadinya kondisi depresi yang sangat ringan sebenarnya. Depresi yang sangat ringan yang terjadi pada 50-80% ibu-ibu pasca bersalin. 50-80% ini pasti mengalami ya? Dok, Jadi hampir banyak yang kena baby blues sebenarnya. Oke, sebenarnya apa bedanya dok baby blues syndrome dengan postpartum depression? Ya, jadi sekarang kita membagi menjadi 3. Jadi kalau dulu semua dianggap sebagai semua itu postpartum depression. Jadi sekarang kita mengenal sebagai postpartum distress. Oke. Nah, postpartum distress kita bagi tuh menjadi tahapannya jadi 3. Oke. Yang pertama adalah baby blues. Oke, yang kedua. Yang kedua kalau dia sudah lebih lama lagi dan lebih dalam lagi itu sudah masuk dia ke dalam kategori depression. Jadi postpartum depresi. Yang terakhir adalah postpartum psikosis. Psikosis. Itu pasti yang lebih parah. Iya, itu sudah butuh psikiater biasanya. Itu yang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Mungkin ada bundanya yang tiba-tiba ngeliat anaknya benci dan bahkan bisa sampai melakukan tindakan kriminal ya dok. Iya. Bisikan-bisikan. Gitu betul. Ya. Jadi kalau yang kategorinya sudah sampai psikosis itu biasanya si ibu itu sudah mengalami suatu halusinasi. Sudah mengalami suatu delusi, dia mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak benar, mendengar, melihat yang sebenarnya tidak ada, paranoid, ya. Dan hal-hal yang itu juga dapat menyebabkan bahaya kepada bayinya dan juga dirinya sendiri. Jadi penyebab dari baby blues sendiri itu sebenarnya bermacam-macam. Ya, kita mengenal salah satunya adalah faktor hormonal. Kedua, faktor fisik. Lelah, ya, rasa nyeri pada persalinan, lelah. Mesti urus bayinya ya seperti itu. Yang ketiga juga dari mental tentunya, dari psikis ya, dari psikis itu ibunya itu juga harus kurang percaya diri biasanya. Terasa tidak bisa menyusui bayinya. Iya. Macam-macam ya dok. Macam-macam. Jadi dari segi mental ya, kurang persiapan mental sebenarnya dari awal. Nah akibat dari baby blues ini dok, itu kurang lebih berapa lama dok ibu-ibu rata-rata kena baby blues syndrome ini? Baby blues itu timbulnya tuh dalam hitungan onset itu bisa mulai dari berapa jam loh setelah lahir. Oh, jadi ada yang dari berapa jam? Berapa jam ya? Pasca melahirkan jadi berapa bisa jam? Langsung baby ada blues. Yang sudah mulai merasakan baby blues, bisa mulai dari beberapa jam sampai beberapa hari, biasanya antara 3-4 hari tuh mulai timbul gejala baby blues. Dan lamanya, durasinya itu nggak nyampe 2 minggu, maksimal biasanya 2 minggu. Nah terus apa yang harus dilakukan bunda nih di rumah ya apabila ada yang baru melahirkan dan dia ingin jangan sampai baby bluesnya ini berkembang menjadi lebih fatal dok, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya harusnya persiapan dari sebelum melahirkan ya, dia harusnya sudah, saya membagi biasanya sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Jadi kalau sebelum melahirkan tuh well prepared lah, jadi ibu itu mempelajari apa sih baby blues, karena itu kan jamak terjadi kayak apa sih ya, jadi apa yang akan dihadapi? Dia akan dihadapin sama dirinya kalau dia menderita baby blues, juga memberi pengetahuan kepada suaminya dan keluarganya, terus juga mempelajari kiat-kiat gimana sih kalau kita punya bayi tuh, gimana sih ngerawat bayi, gimana sih mandiin bayi, kalau bayi rewel-rewel saya mesti apa, jadi jangan panik-panik kan, itu sudah paling nggak tahu deh gitu dari sebelum dia melahirkan. Yang ketiga kalau memang diperlukan carilah bantuan dan dukungan dari keluarga. Iya betul. Untuk bersama-sama nanti menghadapi persalinan. Dan yang terakhir saran saya kadang-kadang buatlah suatu manajerial. Nanti kalau sudah saya bersalin, next rumah tangga saya seperti apa? Contoh misalnya nanti siapa yang nganterin si kakak ke sekolah? Nanti kalau misalnya suami saya ke kantor, nanti siapa yang mesti ini. Nah itu mengorganisasi itu udah paling nggak udah ada gambaran. Oke dok, apa dampaknya untuk bayi sendiri apabila si bunda ini kena baby blues syndrome? Misalnya bayi ini kan ngerasa kayak dia membutuhkan perlindungan dari seorang ibu. Nah kemudian ibunya nggak bisa bikin apa-apa ya dok, cuma nangis ngeliatin gitu ya, nggak bikin apa-apa. Ada
efek secara psikis nggak dok ke Iya, bayi itu? betul. Jadi baby blues itu kalau sedikit banyak pasti akan berpengaruh ya dengan bayinya. Jadi kalau ibunya stres, bayinya tuh ikut merasakan stres loh. Itu Malaysia. kerasa ya dok ya, Kerasa. kontak batin itu. Kontak batin kan nggak bisa diputus. Iya, dan dia tahu bundanya stres ya dok. Jadi ya? ngerasa stres, cuman dia juga apa yang dia kasih lihat dari bayi itu, biasanya bayi itu jadi lebih rewel. Iya. Bahkan kalau yang lebih dalam lagi di mana ibu itu tidak mau lagi ngeliat bayinya, nggak mau nyusuin, ya tentunya sudah asupan gizi berkurang lah, segala macam, jadi buntutnya penyakit juga bisa timbul gitu. Nah dok, gejala dari baby blues syndrome ini apa dok yang bisa dikenali paling mudah? Paling mudah adalah gampang menangis. Tadinya senang, happy, dalam beberapa saat nangis dan tidak ada sebabnya ya. Pertama itu sering banget itu menangis, mudah sedih, terus cemas, bingung, panik, tidak tahu mesti berbuat apa-apa, sering merasa lelah, nafsu makan biasanya berkurang, ya. Terus ada juga kesulitan untuk tidur, walaupun tidak separah pada yang seperti postpartum depresi ya, kesulitan tidurnya. Seperti itu rata-rata. Gejala yang lain lebih daripada itu yang memang harus sangat kita waspadai, yang itu bisa mengarah ke tindakan kriminal seperti yang tadi, yang ketiga itu apa dok? Setelah baby blues syndrome, yang kedua postpartum depression, yang ketiga psikosis. Nah, apa itu dok gejala yang membedakan dengan baby blues? Ya, jadi kalau kita bagi tiga, tadi baby blues itu yang paling ringan kan, jadi masanya lebih singkat, gejala-gejalanya yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau postpartum depresi biasanya juga menangis, tapi lebih banyak ke arah ansietasnya juga tinggi, cemasnya lebih besar, marah, terus sudah mulai dia kehilangan minat sama hal-hal yang menyenangkan. Jadi yang tadinya masih bisa tuh nonton movie, nonton TV, nggak bisa. Ini udah nggak mau. Jadi benar-benar aktivitas biasanya juga udah kehilangan. Lihat bayinya gimana dok? Bisa juga udah mulai kehilangan minat untuk terhadap lihat bayinya. Jadi baby blues itu jamak. Jadi arti kata adalah semua orang bisa hampir mengalami lah baby blues sendiri. Jadi jangan malu kalau Anda lagi kena baby blues tuh malah disimpan-simpan, biarin aja. Justru semakin banyak keluarga yang membantu, semakin cepat itu rilisnya. Oke dok, terima kasih ya obrolannya hari ini, pastinya sangat bermanfaat sekali untuk bunda-bunda di rumah yang mungkin baru saja melahirkan. Jadi sekarang harus percaya diri dan harus timbulkan energi dan pikiran positif. Betul. Ya dok ya. Percaya diri Dan mudah-mudahan semua lingkungan keluarga juga bisa mendukung ya dok ya. Oke bunda, jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak sekali informasi yang menarik untuk bunda di rumah. Tetap di Diary Bunda.